Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Nenggustini MPD MAG dan Ibu Nisha Syarifatul Husna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling serta teman-teman MPI 2D yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 10 yang beranggotakan Nabila Siti Hamidah dengan NIM 121201013 bersama Nida Salmanita dengan NIM 12120100125 dan Putri Mustafani dengan NIM 12120100134 akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi Bimbingan dan Konseling. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Definisi evaluasi bimbingan konseling. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dalam buku Essential of Educational Evaluation, Edwin Wan dan Girawi Brown mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada suatu proses yang menentukan nilai daripada suatu. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, maka dapat dikatakan bahwa yang pertama, kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Yang dimaksud dengan proses sistematis adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Pada permulaan, selama program berlangsung, dan pada akhir program setelah program dianggap selesai. Yang kedua, di dalam kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dalam hal ini berkaitan dengan perilaku, penampilan, hasil ulangan atau pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam setiap kegiatan evaluasi tidak lepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Hal ini karena setiap kegiatan penilaian memerlukan suatu kriteria sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang dinilai. Berkaitan dengan bimbingan dan konseling, maka yang dimaksud dengan evaluasi bimbingan dan konseling adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat, kualitas, kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang diharapkan oleh Departemen Pendidikan. Prinsip-prinsip evaluasi bimbingan konseling. Program bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian nilai kepada seluruh program dalam rangka mengambil keputusan. Pengambil keputusan yang bertujuan agar adanya perbaikan pada program. Dalam menjaga tujuannya untuk melakukan perbaikan, maka ketika evaluasi dilakukan, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi ini harus memegang erat 7 prinsip dasar dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Ketujuh prinsip dasar ini harus menjadi pedoman bagi evaluator dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling. Menurut Aib Badruzaman, ada 7 prinsip dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, yaitu meliputi yang pertama, evaluasi yang selektif yang membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Yang ketiga, evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Yang kelima, evaluasi yang bermakna membutuhkan umpan balik.
Yang keenam, evaluasi harus direncanakan dan terus-menerus dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, evaluasi menekankan pada kepositifan. Selanjutnya, tujuan evaluasi dalam bimbingan dan konseling. Berdasarkan definisi dari evaluasi yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka bisa diketahui bahwa secara umum salah satu tujuan evaluasi yakni sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap kesempurnaan program dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan evaluasi dalam bimbingan dan konseling terbagi menjadi dua, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui progres dari program bimbingan layanan dan konseling, serta progres dari konseli yang memanfaatkan program tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari program yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Sedangkan tujuan khusus ialah yang pertama untuk mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan, yang kedua untuk mengetahui aspek-aspek lain yang perlu dimasukkan atau diperbaiki dalam layanan yang diberikan, yang ketiga untuk melakukan perbaikan tata kerja konselor dalam memahami dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap konseli, dan yang keempat untuk mendorong semua personil bimbingan agar bekerja lebih giat dalam mengembangkan program-program bimbingan. Nah, sejalan dengan hal ini, Soekardi menjelaskan bahwa tujuan evaluasi program BK dalam sekolah ada tiga. Yang pertama, untuk membantu mengembang tumbuhkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara kerja di kelas ataupun cara mengajar di kelas. Yang ketiga, memungkinkan program bimbingan dan konseling untuk berfungsi lebih baik. Nah, dari paparan tujuan tadi, bisa menunjukkan bahwa evaluasi mendorong performa guru BK dan program BK berkembang menjadi lebih baik, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selain tujuan, ada pula sasaran evaluasi dalam program bimbingan dan konseling. Menurut Gisbert, ada tiga macam sasaran yang dievaluasi dalam program BK, yaitu pertama ada evaluasi personel, kedua evaluasi program, dan yang ketiga evaluasi hasil. Untuk evaluasi personel merupakan evaluasi terhadap konselor. Adapun aspek yang dinilai ialah evaluasi diri, evaluasi administrasi, dan evaluasi hasil yang dicapai. Hal ini dimaksudkan agar konselor bisa meningkatkan pelayanan pada program BK. Kemudian yang kedua, ada evaluasi program. Dalam evaluasi program, lebih difokuskan kepada kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan standar program yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan evaluasi untuk melihat dampak dari program yang diberikan. Evaluasi ini ada untuk menjawab pertanyaan apakah dampak yang timbul pada konseli setelah mendapatkan pelayanan, khususnya pada prestasi akademis siswa jika pelayanannya dilakukan di sekolah. Adapun pendapat Gisbert tersebut menunjukkan bahwa evaluasi memiliki kedudukan yang penting dalam menciptakan akuntabilitas program. Pendapat tadi juga menjelaskan bahwa dalam proses pencapaian akuntabilitas, ketiga jenis evaluasi tersebut memiliki kedudukan dan peran pentingnya masing-masing. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketiga proses ini dapat dilakukan terpisah atau berdiri sendiri. Meski demikian, ketiganya juga memiliki hubungan yang erat di mana evaluasi personel ditambah evaluasi program sama dengan evaluasi hasil. Personel sebuah program harus melakukan pekerjaan program, dan program tersebut harus berfungsi penuh untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, teknik tes biasanya digunakan
untuk membandingkan keadaan siswa dari segi prestasi belajar, pemahaman dan kepribadian, dan hal lain yang akan dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan teknik non-tes merupakan teknik yang sering digunakan untuk menilai layanan bimbingan dan konseling, biasanya melalui observasi, kuesioner, wawancara, angket, dan skala psikologis. Untuk lebih jelas mengenai teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi program, maka akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada teknik tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Sedangkan secara istilah, tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan dengan alat-alat lain, karena penuh dengan batasan-batasan. Adapun yang dimaksud dengan teknik tes ialah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan menggunakan alat tes. Sehingga dari definisi-definisi tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh tester, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang membandingkan tingkah laku. Lalu, teknik tes mencakup dua tipe, yang bersifat kognitif dan yang proyektif. Tes yang bersifat kognitif yang sering dilakukan dalam penilaian adalah tes hasil belajar untuk mengetahui seberapa tahu peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam bimbingan dan konseling, hasil tes prestasi belajar ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pemahaman yang telah diperoleh oleh peserta didik. Sedangkan tes yang bersifat proyektif merupakan tes yang sering digunakan dalam lingkungan sekolah berupa tes kepribadian. Melalui tes ini akan terungkap sifat dan karakteristik peserta didik yang dilaksanakan dengan cara pretest dan retest terhadap peserta didik tersebut untuk membandingkan keadaan mereka sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan kegiatan pengumpulan data tanpa menerapkan instrumen yang baku. Menurut Sudijono menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi atau penilaian dapat dilakukan dengan teknik non-tes, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Dengan kata lain, observasi merupakan aktivitas atau program untuk mengamati tingkah laku pelaksanaan aktivitas bimbingan dan konseling dengan bantuan panca indera. Sasarannya adalah pelaku peserta didik, program bimbingan dan konseling, interaksi antar komponen pelaksanaan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua ada wawancara. Teknik wawancara disebut juga interview yang sering digunakan untuk menilai pelaksanaan atau aktivitas program bimbingan dan konseling dengan cara lisan. Interview dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Lalu yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner sering juga disebut dengan angket. Angket merupakan daftar pertanyaan
atau pertanyaan yang harus diisi oleh responden dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi atau keadaan responden tersebut. Angket yang digunakan dapat berupa angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka adalah angket yang sifatnya memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Sedangkan angket tertutup adalah angket yang memberikan alternatif pilihan jawaban yang sudah disediakan tergantung dengan skala yang digunakan. Lalu yang terakhir ada skala psikologis. Skala psikologis adalah salah satu instrumen penilaian program bimbingan dan konseling di mana aspek yang diungkap adalah atribut psikologis individu. Menurut Azwar, skala psikologis biasanya digunakan untuk mengungkap kontraks atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek kepribadian individu. Dengan kata lain, fungsi skala psikologis adalah untuk mengungkap bagaimana sikap, motivasi, kepuasan klien setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, kegunaan skala psikologis ini lebih berfokus pada hasil atau produk setelah peserta didik mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya ada faktor penghambat evaluasi bimbingan dan konseling di sekolah. Evaluasi di sekolah pada program BK jarang dilakukan. Menurut penelitian Rahmalia dalam Sudarno dan Asni 2017 menyatakan bahwa hanya 18,75% guru bimbingan dan konseling selalu melakukan evaluasi. Evaluasi ini jarang dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor. Antara lain yang pertama, ada jumlah guru BK yang tidak ideal. Menurut Muhammad Yusuf dalam Sudarno dan Asni 2017 menyatakan dalam penelitiannya bahwa 74,86% evaluasi tidak dilaksanakan karena rasio guru BK yang tidak ideal, yaitu 1:50. Data ini menunjukkan bahwa jumlah guru BK sangat berpengaruh dalam pelaksanaan evaluasi bimbingan dan konseling. Kedua, pengetahuan guru BK yang rendah mengenai evaluasi. Faktor pengetahuan mengenai evaluasi yang rendah juga menjadi hambatan guru BK untuk melaksanakan evaluasi. Kesulitan evaluasi karena rendahnya pengetahuan guru ditunjukkan oleh sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Gatina dan Badrujaman dalam Sudarno dan Asni 2017 yang diujikan pada 110 responden, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guru BK rendah, yaitu sekitar 75,72 dengan skor tertinggi 100. Lalu yang ketiga ada prosedurnya secara manual yang rumit. Jumlah guru BK yang terbatas dan faktor pengetahuan guru BK yang rendah sudah pasti akan menyulitkan guru BK dalam melaksanakan evaluasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh prosedur evaluasi secara manual juga rumit. Faktor tersebut tentu menjadi beban kerja baru bagi guru BK, sehingga alih-alih menyelesaikan masalah, justru evaluasi bisa menjadi masalah baru bagi guru BK sendiri. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Selanjutnya, saya Nabila Siti Hamidah, mewakili kelompok 10, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.